Amerika Serikat selaku polisi dunia akan pastikan emas itu aman dari tangan-tangan para penjahat dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Paham sekarang kenapa Rusia, kenapa Cina, India akhir-akhir ini lebih merapat, blok timur saling merapat. Ternyata benar, mereka sedang mempersiapkan rencana besar menguasai Timur Tengah, Pak, blok timur. Inilah dia banyaknya kematian kaum lelaki dalam perang perebutan gunung emas di Irak. George Walker Bush, apa kata beliau? Satelit kita telah menangkap potensi emas yang sangat besar di Irak. Amerika Serikat selaku polisi dunia akan pastikan emas itu aman dari tangan-tangan para penjahat dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang penjahat siapa? Yang penjara, yang garong siapa? Mereka. Amerika Serikat, United States akan pastikan bahwa gunung emas itu aman dari tangan-tangan para penjahat dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Paham sekarang kenapa Rusia, kenapa Cina, India akhir-akhir ini lebih merapat, blok timur saling merapat. Ternyata benar, mereka sedang mempersiapkan rencana besar menguasai Timur Tengah, Pak, blok timur. Amerika dan Barat selama ini sumber hidupnya adalah di Timur Tengah. Sementara secara ekonomi Amerika Serikat sudah carut marut sekarang. Mereka tidak akan bisa hidup tanpa Timur Tengah. Arab Saudi sejak dipimpin oleh Salman sudah sulit dikendalikan. Mau tidak mau akan terjadi perang besar. Barack Obama pada bulan Maret 2014 tidak jadi menarik ke Amerika 135.000 pasukan darat yang tersebar di seluruh negeri-negeri Teluk. Nggak jadi ditarik ke Amerika. Sebab apa, Pak? Padahal secara ekonomi Amerika udah nggak sanggup menggaji tentara-tentara ini. Tapi kenapa tetap dibiarkan? Nggak jadi ditarik. Persiapan untuk mengamankan emas yang ada di Irak agar dapat dipahami kondisi ini. Subhanallah. Kaum muslimin, Sungai Efrat sudah mengering. Majalah bergengsi Amerika Serikat buka, Pak, catat tanggalnya. Jangan katakan saya pendusta. Tanggal 12 Februari 2013, lihat pernyataan NASA Amerika. Menurut NASA, Sungai Efrat sudah mengering 60%. 2013, kata mereka 2014, menurut kami sungai ini kering total 100%. Ternyata tepat. April 2014, Sungai Efrat sudah mengering 100%. Hari ini, Pak, siapa yang pergi ke Irak, dia akan bisa berjalan kaki menyeberang sungai di dasar sungai. La taqumus sa'ah hatta yahsiral furat. Tak akan terjadi kiamat sampai mengering Sungai Efrat. Sungai Efrat telah mengering. Masih ingat 10 tanda besar kiamat? Jadi ini masih ada hubungannya dengan Al-Mahdi, ya. 10 tanda besar kiamat hanya akan muncul kalau simpulnya dipotong. Masih ingat tadi? Simpul itu apa, Pak? Yang menyebabkan terjadinya tanda besar kiamat yang pertama. Simpulnya itu adalah bumi mengalami hantaman meteor. 12.000 lebih meteor-meteor yang panjangnya ratusan meter, dan bahkan ada satu yang hitam, gelap, besar, meluncur menuju bumi. Menurut NASA sampai sekarang masih aman, nggak akan ada yang kena, kata NASA. Tetapi Bapak Ibu, kenapa mereka hari ini telah melakukan persiapan yang serius? Apa persiapan mereka? Amerika di 2012 telah menyelesaikan pembuatan bangunan bawah tanah yang disebut dengan bunker raksasa. Satu bunker itu dapat menampung 500.000 manusia. Di dalam bunker itu disediakan fasilitas hidup yang dapat menghidupi 500.000 manusia bertahan selama masa 1 tahun. Dan itu sudah bunker yang ke-6 dibuat oleh Amerika, Pak. Orang yang akan berhak masuk ke dalam bunker pun sudah ditentukan sekarang, sudah jelas siapa orangnya. Itu adalah orang-orang yang lulus menurut Illuminati.
Siapa yang pantas masuk sudah dijelaskan siapa orangnya. Kenapa mereka persiapkan? Rusia juga mempersiapkan, 3 bunker Rusia punya, Inggris sudah punya, Belanda punya, Australia punya. Bahkan tetangga kita Singapura, bunker raksasa mereka bisa menampung 250.000 manusia. Sudah selesai dibangun 10 tahun yang lalu. Kenapa mereka mempersiapkan bunker? Ternyata 43 tahun yang lalu telah diumumkan kepada dunia oleh NASA bahwa 2013 bumi kita memasuki arus sungai meteor. Ini arus sungai meteor, Pak. Ya, arus sungai meteor. Nah, meteor yang ada di ruang angkasa yang akan dilintasi oleh bumi kita jumlahnya ratusan juta meteor. Kecepatan meteor di ruang angkasa adalah 120.000 km per jam. Kecepatannya 120.000 km per jam. Kekuatan meteor ledakan ini tergantung kepada besar kecilnya meteor tersebut. Apa? Di dalam Al-Quran di 5 surat menjelang kiamat, surat Saba, surat Ad-Dukhan, surat Al-Muluk, surat At-Tur, surat Al-Hadid. Di 5 surat Allah mengumumkan menjelang kiamat kalian di bumi akan mengalami jatuhnya benda-benda langit yang menyebabkan keributan yang besar di muka bumi. Ketika mereka melihat pecahan langit masuk ke dalam bumi, mereka berkata, sahabun markum, itu adalah awan yang bertindih-tindih. Secara teorinya tepat. Michael Penn menyebutkan, sekali lagi, kita di tengah arus sungai meteor. Michael Penn, pakar senior astronomi dunia, beliau menjelaskan bahwa ketika satu meteor menghantam atmosfer bumi kita, sebagai pelindung dan benteng pertahanan bumi kita dihantam, gedung. Apabila meteor ini besar, satu bumi bisa mendengarkan suaranya, suara gelegar yang besar di langit. Setelah itu, meteor ini melaju menembus pertahanan lapisan bumi, yaitu meteor ini menyebabkan dia terbakar. Saat dia terbakar menimbulkan asap yang teramat sangat tebal. Bagian luar yang terbakar ini dari meteor ini akan lepas satu persatu menjadi meteor-meteor kecil. Inilah yang menjadi hujan meteor. Saat dia menembus lapisan pertahanan bumi, sideline ini menimbulkan medan magnet yang sangat kuat, Pak. Akibatnya seluruh besi-besi yang ada di muka bumi, seluruh logam-logam yang ada di bumi terinduksi oleh medan magnet yang dihasilkan oleh meteor ini. Maka mobil kita mesinnya dari karet, dari plastik, apa dari apa tuh? Dari besi. Dia lengket antara satu dengan yang lain. Di starter mobilnya nggak bisa lagi. Pesawat juga begitu. Semua mesin-mesin pabrik-pabrik, industri-industri berhenti. Kapal tempur, pesawat tempur segala macamnya berhenti. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, begitu juga sideline ini akan menimbulkan gelombang elektromagnetika yang sangat tinggi. Akibatnya seluruh listrik dan sinyal dibuatnya padam. HP bapak yang cantik-cantik udah nggak berfungsi lagi. Internet, TV, segala macam yang lain sudah tidak berfungsi lagi. Selesai sudah, berakhir sudah, teknologi berhenti. Nah, hantaman meteor, kalau garis diameternya kata Michael Penn 1-2 kilometer saja garis diameternya, 2 kilometer saja, kekuatan ledakannya sama dengan 1.000.000 kali lipat bom nuklir yang pernah jatuh di Nagasaki dan Hiroshima. 1.000.000 kali lipat, kebayang nggak tuh? Saat meteor ini jatuh ke laut, menimbulkan gelombang tsunami setinggi 230 meter. 230 meter, Sentul berapa tingginya dari laut? Tinggi ya, alhamdulillah ya. Jakarta? Kalau jatuhnya di kutub utara atau kutub selatan, kutub ini akan meleleh untuk selama-lamanya. Air laut naik ke permukaan setinggi 7 meter lagi. 20% pulau-pulau di Indonesia akan tenggelam. Kota-kota besar di dunia yang dibangun di tepi pantai akan hilang. New Zealand, Florida, Chicago, Jakarta, Kuala Lumpur, Singapura, lain-lainnya tenggelam.